Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa mengirimkan surat kepada Irwasum Polri meminta penghentian penyidikan kasus tudingan ijazah palsu terhadap Joko Widodo. Permintaan ini menyusul terbitnya SP3 atau penghentian penyidikan bagi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Ketiganya menyebut sejak awal perkara ini dinilai melanggar undang-undang dan prosedur. Pihaknya menilai penyidikan seharusnya dihentikan. Alasan penghentian penyidikan juga setelah mendengar keterangan ahli yang menilai pencabutan laporan polisi terhadap dua tersangka berimplikasi pada keseluruhan laporan. Sebuah surat yang penting, yaitu harusnya kasus ini dihentikan penyidikannya karena dari awal sudah melanggar undang-undang, melanggar peraturan. Jadi undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang. Ugroseno mengatakan bahwa dengan dicabutnya laporan polisi terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, seharusnya satu laporan yang bandel gitu, gugur semuanya. Karena ini dalam satu LP, satu nomor. Jadi kalau dicabut satu, cabut semua. Itu yang dikatakan Ugroseno. Dan terkait pemberian maaf kepada para tersangka, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengatakan urusan memaafkan menurutnya adalah urusan pribadi yang tidak berkaitan dengan perkara. Yang jelas Jokowi tetap ingin jika kasus ini sampai ke persidangan. Kalau maaf itu urusan pribadi lah, saya kira nggak ada masalah. Berarti masih ada peluang ya Pak? Ada peluang untuk memaafkan mereka bertiga ya Pak? Nggak ada masalah, memaafkan kan urusan pribadi. Urusan hukum kan lain. Misal mereka datang seperti Egy Sujana ke kediaman seperti apa Pak? Kan misal. Kalau untuk proses hukum tetap jalan ya Pak? Tetap. Lah kemarin kan kita diperiksa lagi, ada pemeriksaan tambahan itu. Yeah. Roy Suryo, Rismon, dan Tifa mengajukan penghentian penyidikan setelah mendengarkan keterangan para ahli. Apakah langkah ini menjadi strategi Roy Suryo, Rismon, dan Tifa untuk tidak perlu menghadapi meja hijau? Tanyakan langsung kepada Roy Suryo selaku tersangka kasus ijazah Jokowi dan Mardiansyah Semar, Ketua Umum Rampai Nusantara. Selamat malam, Mas Roy, malam, juga Mas malam Semar. Juga, Mas Semar. Malam, Mas Roy, sehat-sehat ya? Alhamdulillah, tetap sehat kita, makin sehat. Harus sehat karena kita masih ada banyak yang harus didiskusikan. Iya, masih panjang. Masih panjang episode yang belum selesai ini. Saya ke Mas Roy dulu. Jadi kenapa SP3 bukan restoratif justice? Gini, sebenarnya itu kami nggak pernah punya ide itu, ya. Tapi kemarin itu ternyata Komjen Pol Ugroseno, ya, Purnawirawan, itu di dalam ketika dalam keterangan ahlinya mengatakan begitu beliau melihat rincian kasusnya, kan dari penyidik-penyidik melaporkan juga kan, dan Pak Ugroseno lihat, loh kalau gini caranya ini nggak bisa terus gitu loh. Karena? Satu, ya karena ada peraturan, banyak peraturan, apakah itu peraturan Kapolri atau dalam Perkap yang itu Perkap Kapolri atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, ya itu jelas betul kalau ternyata ada SP3, kan disebutnya SP3 ya, yang kayak gitu. Nah, perkara awalnya SP3 itu alasannya tadinya restoratif justice atau apa, yang SP3, ya SP3 itu surat perintah penghentian penyidikan. Itu satu surat. Karena satu surat dan satu berkas. Betul, satu berkas, istilahnya satu SPK. Ya, di situ ada 8 nama tadinya, ya mulai dari Egy Sujana, Roy Suryo, Damai Hari Lubis, bla 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 sampai Pak Rustam, ya kan. Nah, kalau dicabut kan nggak bisa dicuplek gitu aja. Gitu loh, harus semuanya digugurkan, apalagi katanya SP3, suratnya udah dicabut. Jadi kata Pak Ugro, ini nggak bisa, kalau enggak ini berarti cacat gitu loh. Nah, apakah Polri mau disebut cacat? Nah, karena saran dari Pak Ugro itulah kemarin akhirnya kita mengecek kembali. Karena sebenarnya kami juga pernah mendapatkan surat dari Irwasum waktu itu ketika pengajuan yang waktu itu dilakukan oleh TPUA. Ketika bukan yang khusus, ketika waktu itu TPUA melapor ke Bareskrim, ya, kemudian kan katanya sudah dihentikan. Tapi ternyata Irwasum masih menyurati akan menindaklanjuti lagi. Dan berarti itu ada opsi itu dibuka. Kalau itu dibuka, berarti harusnya Bareskrim laporannya Egy tentang ijazah palsu jalan terus, ya, TPUA. Berarti apa yang di Polda Metro harus berhenti, harus berhenti dulu untuk nunggu ini. Nah, itulah makanya tadi kemudian kita memberikan surat kepada Irwasum untuk menindaklanjuti berdasarkan saran atau advice dari Pak Ugro, juga terhadap kemarin ada keterangan ahli yang disampaikan dari
Prof. Din Samsudin. Oke. Dari itu. Mas Semar juga melihat opsi SP3 jadinya terbuka dalam kasus Iya. ijazah Pak Jokowi ini, Mas Semar. Ya, boleh-boleh aja. Roy Suryo atau siapapun yang memang terjerat kasus ya, yang sekarang ini sedang berupaya untuk keluar, untuk mencari jalan keluar agar tidak terkena sanksi hukum dalam proses peradilan nanti, silakan saja. Cuman kalau misalnya memang itu rujukannya Pak Ugro Seno, Ya, betul Komjen. memang betul memang beliau itu Wakapori. Tapi fakta yang tak terbantahkan juga, betul beliau adalah tim suksesnya Anies pada waktu lalu. Aduh, Apa nggak usah hubungannya? itu nggak penting itu. Jadi kepentingannya agak sama tuh sama Roy Suryo, ada kekecewaan terhadap Pak Jokowi. Oke. Jadi Sama kalau sekali misalnya ini apa ngaco yang ini. disampaikan oleh Pak Ugro Seno itu tidak bisa jadi rujukan lagi karena beliau sudah masuk pada pertarungan politik praktis masa lalu Tapi- yang memang Ini ngaco sekarang ini. ini berseberangan dengan Pak Jokowi. Oke, Mas Semar. Jadi Tapi kalau bagaimana- balik lagi ke bagaimana kasusnya bisa soal SP3 ini dirujukkan? kemungkinannya masih terbuka menurut Anda? Ya SP3 itu kan kewenangan dari penyidik ya. Halo? Ya, silakan. Iya, iya kan itu kan kewenangan dari penyidik. Jadi kalau SP3 itu domainnya penyidik yang Oke. punya pertimbangan-pertimbangan tertentu apakah memang layak diberikan SP3 atau tidak. Tapi secara substansi bisa kita simpulkan bahwa ternyata Roy Suryo dan kawan-kawan sudah mulai panik ini. Oh Karena enggak, sampai ini sama harus sekali enggak. Oke. Ini saya bantah. Enggak, harus enggak panik. berharap mencari Sama sekali justifikasi SP3 yang saya Enggak, pikir tadinya sama sekali tidak. dari awalnya gagah menantang-nantang gitu untuk masuk Ini proses ngaco, hukum. Semar ngaco. Oke. Enggak, Agar sama publik sekali tahu, tidak. ternyata Inilah sekarang mencari termul tuh ya kayak gini nih. Oke, Bisanya cuma Mas ngomong Semar tadi panik. bilangnya Saya bahwa gitu. ada Gengsi. kepanikan. Oke. Nggak ada Oke, yang panik silakan kan di dijawab. Solo. Gengsi. Kalau enggak Meminta ya restoran dia justice. nggak akan membuat Makanya pernyataan ada lagi, keterangan lagi 4 jam kemarin di Mapolresta Solo. Ini yang jelas Solo yang panik. Kalau kita sama sekali nggak ada. Ini termul-termul itu memang jelas, Pak. bisanya ngomongnya gitu aja. Oke, Ya, gimana, Mas? kita ketawain Panik, aja. Kalau nggak panik, tinggal Iyalah. lagi nanti di proses peradilan dong dibuktikannya supaya publik tahu. Peradilannya kan apakah sesat. Roy Suryo benar Peradilannya kan atau bukan tidak. peradilan soal ijazah. Peradilan aja Ini belum dimulai ini aja mau sudah dibilang sesat. mau membohongi rakyat ini peradilannya, Mbak. Peradilannya itu adalah peradilan soal Jadi- fitnah dan Oke. ijazah Jadi- palsu. Oke, Bukan sekarang soal ijazah palsu. satu-satu gantian ya. Mas Semar sama Mas Roy, Ya. gantian dulu tadi ya. Tadi dianggap kata Mas Semar, Mas Roy panik. Mas Roy bantah bahwa itu tidak Sama panik. sekali enggak. Nah, saya tanya Mas Roy ini menghindari meja hijau atau enggak? Enggak sama sekali. Ini kita ngerti bahwa peradilannya akan dilakukan itu di Jakarta kan sudah kita Nggak tanya. ngerti lah oleh Ini peradilan soal fitnah dan pencemaran nama baik, bukan soal ijazah palsu. Jadi kalau yang ditunggu rakyat itu soal ijazah palsunya Jokowi, itu nanti dibuktikannya pada citizen lawsuit, pada pada sidang-sidang yang ada atau pada gugatan yang terbaru. Ini ada 17 purnawiran TNI yang sekarang gugat Jokowi Nah, juga artinya gitu loh. kalau untuk peradilan secara pidananya menurut Anda? Ya peradilan pidananya ini pidana fitnah dan pencemaran nama baik. Oke. Padahal itu kata Pak Prof Mahfud, kata Prof Jimli, itu nggak bisa dilakukan sebelum ijazahnya dibuktikan dulu palsuannya. Ijazahnya kan 99,9% palsu. Oke. Apalagi KIP barusan ya setelah kemarin Bonatua tadi siang ya Bon Jovi bongkar ijazah Jokowi, Dr. Lydia dan kawan-kawan ya Lukas Luarso itu mendapatkan lagi ya keberhasilan bahwa ijazah Jokowi itu harus dibuka mulai dari KPU Jakarta, KPUD, DKI, KPU. Jadi makin boncos Oke. ini di pihak sana. Mas Semar, apakah Anda melihat bahwa ada semakin banyak celah untuk pembuktian keaslian ijazahnya Pak Jokowi? Kepalsuan bukan keaslian. Adalah celah. Sekarang yang dijadikan rujukan Roy Suryo aja Ugro Seno dan Prof Mahfud. Yang dua-duanya sudah masuk pada Ini sekarang nggak main kontestasi personal politik dulu ya, tapi soal Iyalah, ini. ini Tunggu sebentar, bentar, satu-satu bukan, kita biar clear ya. sebentar. Mas Semar silakan. Ini ad Lanjutin. hominem lah kalau termul. Iya, jadi gini loh. Irisannya kan sudah jelas itu siapa Prof Mahfud, cawapresnya Ganjar, Ugro Seno siapa tim suksesnya Anies. Yang kedua pihak ini Prof kan punya Jimli, rasa Prof kecewa Jimli dengan Pak siapa? Jokowi. Kan gitu ya. Jadi kalau misalnya Ayo, itu Prof Jimli dijadikan siapa? rujukan, ya tidak objektif. Prof Jimli biasa saja tuh. Oke, Lah, enggak, Mas Semar udah- kalau soal Nah, balik lagi nggak soal bisa soal dilakukan. substansinya Bahwa Mas Semar. sekarang- Soal apakah Ya. untuk membuktikan asli tidaknya Bingung ijazah ya. Pak Jokowi, apakah semakin ada celah atau menurut Anda bukti-bukti sampai saat ini ya masih yakin dari pihak Anda yakin bahwa ijazah Pak Jokowi asli dan kasus dalam ranah pidana ini harus ke pengadilan?
Mbak Priska, ijazah Pak Jokowi itu asli 1000%. Oh 1000% Nah, palsu. Sebelum 99,9%. sebelum Roy Suryo itu keluar dari mulutnya bahwa memang peradilan itu sesat, kita sudah menduga apapun yang dilakukan oleh instansi negara ini terhadap kasus ini selalu yang tidak menguntungkan itu dianggap sesat, gitu loh. Ya kan Jadi terbukti menurut sesat. Kalau nggak sesat nggak mungkin ada Oke, sudah dulu bentar. dilimpahkan. Sebentar dulu biar ya nggak kan? kedengeran. Sudah dilimpahkan kok sekarang pelapor diperiksa lagi tuh gimana gitu loh. Dagelan Sri Mulat ini. Nih ya, saya kasih tahu ya Mbak Priska ya. Iya, oke. Ini agak lucu nih. Belum digelar peradilan sudah dibilang sesat. Belum pernah melihat apalagi memegang Semarni kuasa hukum atau sarjana hukum atau enggak? Sudah Bentar. bicara soal Semarni apa nih? palsu. Semarni Jadi, kuasa hukum bagaimana bukan. kita Sarjana bisa hukum juga bukan. Oke, satu-satu dulu bentar, Mas. Iya. Biar kedengeran. Menjadi landasannya itu landasan. Ntar ini saya tanya dulu Semarni apa backgroundnya? Orang peradilannya belum digelar. Mar. Dibilang sesat. Backgroundnya apa dulu? Ijazah Pak Jokowi, ya ijazah Pak Ntar Jokowi. nih sebelum ngomong harus jelas dulu nih. Kan begitu loh. Ntar, Oke. Semar ini Gitu. tim kuasa hukum Jokowi bukan? Anda tim kuasa hukum Jokowi bukan? Punya gelar sarjana hukum bukan? Lawyer bukan? Lah kalau bukan semua ngapain bisa ngomong? Nggak ada intinya sama sekali, nggak ada lah. Udahlah, Anda tuh nggak punya legal Gantian standing. dulu, Mas Roy, gantian. Iya, nggak punya legal standing, ngapain juga itu loh Singkat, semua Semar. lanjutin lagi. Jadi seragam tuh. Iya. Roy Suryo. Aduh, ini Refli Harun. orang nggak punya legal standing nih. Argumentasi yang disampaikan ke publik dia pasti tanya latar belakang. Oh iya Oke, jelas, oke. karena orang Yaudah, nggak punya sekarang latar gini deh. belakang. Pada minum dulu aja, kita lanjut lagi segmen berikutnya. Kita orang balik nggak lagi punya latar soal belakang ini kok pengadilannya ngomong. lanjut atau enggak, atau berhenti di kacau SP3 ini. sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam. Kenapa sih Anda meragukan peradilan pidana yang Gini, sepertinya bukan ini kan sudah jadi jelas. Kalau adu bukti istilahnya Mas Refli Harun, kan dulu kan pasti Mbak Friska juga teman-teman Kompas juga pernah dengar istilah gawangnya digeser. Jadi sebenarnya peradilan yang dilakukan itu kan jelas bahwa itu adalah pasalnya adalah fitnah dan pencemaran nama baik 30-11. Cuman kan kemudian disusupkan tuh pasal 32 dan 35 yang kemarin dibantah oleh Prof Henry ya Subiakto, kemudian dibantah oleh ahli-ahli ITE bahwa itu nggak cocok dan itu harus dicopot pasal itu ya 32 35 itu. Nah, makanya tidak ada soal menguji ijazah. Jadi bohong kalau ada orang yang mengatakan nanti saya tunjukkan ijazahnya. Itu kebohongannya ada dua ya. Gimana dia bisa menunjukkan ijazahnya? Ijazahnya disita di Polda Metro. Harusnya kalimatnya nanti saya perintahkan jaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Itu satu. Yang kedua, dalam sidang fitnah dan pencemaran nama baik itu tidak ada sesi untuk pembuktian ijazah. Di situ adalah dibuktikan, oh Anda pernah berkata begini di acara apa? Misalnya bola liar. Gini oh di acara Sapa Malam gitu, di acara apa itu yang dituduhkan itu nggak ada pasal ijazah. Jadi masyarakat itu jangan tertipu, jangan terbuai dengan kata-kata itu akan mengadil. Makanya kan jelas tadi saya ulangi lagi, Prof Jimli, Prof Mahfud, Prof Kamarudin Yayat dulu waktu itu mengatakan ini yang harus diuji adalah ijazahnya dulu dan itu di pengadilan yang lain, misalnya pengadilan CLS, Citizen Lawsuit. Nah itu juga sedang berjalan. Ya, atau peradilan perdata atau petun. Iya. Itu, Mbak. Sekarang sih kalau menurut Anda, Mas Semar, apakah masih relevan kasus ini terus dilanjutkan secara pidana saja? Ya sangat relevan karena memang penyidik ketika dia mentersangkakan seseorang tentu melalui proses yang cukup matang, pertimbangan yang cukup matang. Cuman memang kita harus akui sepertinya kecerdasan Roy Suryo itu di atas rata-rata. Jadi dia bisa melampaui sesuatu yang belum terjadi tuh. Jadi dia belum bisa pegang ijazah saja sudah bilang palsu. Oh, udah pasti. Dia peradilan belum digelar saja sudah pasti. Jadi ini kecerdasannya luar biasa nih Roy Suryo. 99,9%. Orang yang cerdas di atas rata-rata itu kalau tidak bisa mengendalikan diri bisa agak sakit jiwanya tuh. Gitu loh. Makanya mudah-mudahan orang lain yang sakit. Roy Suryo
itu bisa mengendalikan diri sehingga tidak sakit jiwanya, Mas. Oke, Saya doakan gitu. ini sebenarnya sih ya memang dalam hatinya kan berdua ini bestie ya, jadi Iyalah. dalam hatinya saling memuji. Tapi balik lagi ke kasus ini deh, Ya. menurut Mas Roy, sekarang si LS yang juga ada citizen lawsuit terhadap ijazah Jokowi ini bisa menguatkan atau tidak proses pidananya? Sangat menguatkan kami, apalagi nanti hari Rabu ya. Tunggu aja, tanggal 18 Februari, saya Responsia Nipar itu akan menjadi ahli di sidang CLS di Solo. Di Solo. Iya, jadi dengan begitu kan kemarin juga akan Kapasitas ahlinya ahli apa? Semangat. ahlinya ahli ketika menguji ijazah palsu itu. Udah jelas kan nanti akan dibuktikan. Waktu itu kan juga ada ijazah yang ditunjukkan oleh Pak Rujito. Pak Rujito itu adiknya dari almarhum Bambang Budiarto. Yaitu ijazahnya asli. Ada apa? Ada watermark, ada kemudian ada ada emboss segala. Itu udah pasti asli kalau itu. Oke. Sementara Sebagai ijazahnya ahli dari itu nanti nah apa? ini ijazahnya Pak Bambang Budiarto ya. Oke. Nih kayak gini nih. Jadi ada embossnya jelas ini, kemudian nih emboss jelas, ada watermarknya. Ijazahnya Jokowi nggak ada semuanya. Iya, kalau Bodong fotokopian ini. memang nggak bisa Iya, dicek embossnya. iya itu. Ini Dian Sandi Fotokopian. semua ada. Jadi artinya maka kita hanya Jadi, bisa Mas, bilang saya besok kasih tahu nih. untuk teman-teman Mas Roy. nih para termul ini ya Mbak ya. Maka hari-hari ini Mas Roy. sebaiknya berdoa kan masih bulan suci Ramadan kan itu dan apa saran saya tobatlah mereka tobat saja mereka Oke, itu udah Mas kalah Umar, itu jawab nanti dulu, jawab dulu. tobatlah. Nih, Gimana, saya Mas kasih Umar? tahu ya. Buat Mas Roy Suryo yang si paling ahli, jadi penelitian soal emboss, Oke. ya, dan lain Ya sebagainya. memang Iya. kami ahlinya mau apa? Tidak bisa dilakukan dengan bahan fotokopi. Salah ini nggak ngerti. Itu Kemarin kan ahli langsung kami ijazah aslinya. udah ada Prof. Gitu Tono. loh. Nggak usah. Watermark, emboss, Nggak usah. gitu loh. Nggak usah. Kalau di fotokopi ya itu nggak Iya. akan mungkin. Fotokopinya bisa sudah meneliti diakui asli embossnya, oleh gitu loh. KIP. Oke. Siapa yang mengakui aslinya? Foto udah Tidak legalisasinya asli udah asli dan itu Jokowi. sama. Itu yang diteliti. Sama. Baru bisa dipastikan Iya. embossnya dan lain sebagainya. Dian Sandi juga Makanya saya mengatakan bilang bahwa yang tadi, dia posting itu asli. Roy Suryo, Ya udah, apalagi? itu Mas Semar, melampaui beresin dulu segala sedikit. sesuatu. Ya, apalagi kalau apalagi yang mau dikejar? Ya, Ya, oke, nggak ada. singkat saja Mas Semar, silakan. Nah, Ya, tuh Dian saya Sandi juga cuma bilang nih kasih- asli. Saya cuman berdoa semoga Roy Suryo sehat. Amin. Jiwanya Sama-sama, sehat juga Mas. Berjuang terus kan gitu. Oh pasti. Oke, baik. Saya berdoa semoga mereka tobat. Di depan mata itu kurungan sudah depan mata gitu loh maksud saya. Oke. Ya itulah mereka harus Jadi, berjuang tobat. terus. Ya udah, saling doakan dalam Oh, kebaikan siap. aja berdua Kita ya. doa demi kebaikan. Lalu berikutnya kita Iya, lihat iya. proses hukumnya akan sampai mana. Terima kasih Iya. Mas Terima Roy, kasih, Mas terima kasih Semar. juga Mas Sampai Semar. ketemu di Ingat sebelah. nanti ya, Ya. Citizen Lawsuit Citizen pada Lawsuit. hari Rabu ya? Hari Rabu. Oke, Ya. 18 Oke. Februari. Oke, kita lihat next chapter-nya lagi, babak baru Next dari chapter-nya kasus ijazah Gibran Jokowi. Black chapter. Oke, kita lanjut lagi nanti. Terima kasih Mas Roy, terima kasih juga Mas Semar. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut pemerintah mempunyai data soal banyak warga berkategori mampu yang justru merupakan penerima bantuan iuran BPJS. Sesaat lagi bersama Tifal Solesa di Sapa Indonesia Malam.